mana setiap kita ada. Amin. Amin. Berapa banyak saudara yang rindu menyembah Tuhan bersama saya? Lambaikan tangan saudara. Berikan kemuliaan, gemuruh kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh menikmati berkat Tuhan yang melimpah atas nafas kami yang baru, kesehatan yang baru, hikmat yang baru, berkat yang baru, kesempatan yang baru. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat bagi kehidupan kami. Kami rindu terus mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang siap menyembah Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Amin. Siapkan hati saudara dan saya untuk menyembah Dia. Mari ucapkan syukur padanya. Mari pejamkan mata saudara, mulai angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih rahmat-Mu yang Kau berikan.
memejamkan mata di hadapan Tuhan. Engkau mau mulai mengangkat tanganmu di hadapannya. Tidak banyak berkata-kata setiap kita, tetapi Tuhan tahu apa yang engkau pikirkan. Tuhan tahu apa yang ada di isi hatimu, saudara. Tidak perlu banyak bicara, asal kita percaya bahwa Yesus, Dia penolong kita. Kita membawa korban syukur dari kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Persembahkan hidup saudara dan saya menjadi persembahan hidup di hadapan-Nya. Terima kasih Tuhan, dimanapun engkau berada. Mari ucapkan terima kasih oleh kebaikan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Bawa korban syukur kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sekali lagi katakan, ku bawa korban syukur. Ku bawa korban syukur, Tuhan Yesus, kudus-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Haleluya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Pagi hari ini saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan kebaikan Tuhan. Bagaimana perjalanan Bapak Ibu Saudara di dalam satu minggu, di dalam waktu, satu detik, satu hari, dan sewaktu-waktu. Bagaimana Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita, menolong kita, membuat sesuatu hal yang tidak mungkin bagi kita tetapi mungkin bagi Tuhan. Saya akan berikan waktu beberapa menit Bapak Ibu Saudara yang di rumah untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Mari engkau mulai mengingat berkat-berkat Tuhan. Oh, begitu dahsyatnya Dia. Oh, begitu luar biasanya Yesus kita. Sampai detik ini kita tidak pernah ditinggalkan. Kita tidak pernah dilupakan. Terima kasih. Terima kasih. Yes. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami juga mempunyai kesempatan untuk merendahkan diri kami. Terlebih sukacita yang kami nikmati bersama keluarga dan orang-orang terdekat kami Tuhan. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Terima kasih. Kami mau melompat bagi Tuhan. Kami mau mengalahkan iblis dengan kuasa Yesus. Dengan kekuatan Tuhan menaklukkan musuh. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Yang siap memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Lihat saudara
kiri. Jangan malu-malu ya, karena ada suami atau istri atau anak ya Bapak Ibu. Kita melompat bagi Tuhan. Mari. Kita akan mengerahkan musuh, mengerahkan kekuatan Tuhan bagi kita. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Amin. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Hala dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Mari tunjukkanlah. Yes. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus. Sama-sama bangkit. Allah bangkit bersorak. Katakan, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Amin. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Lebih semangat lagi. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Glory bagi-Mu. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Mari serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempatku. Siap melompat bagi Tuhan. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Yes. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Allah bangkit. Allah lebih keras lagi. Sama-sama. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba. Mari saudara, keselamatan. Amin. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian siapa saudara? Oleh kesaksian kita. Yes. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak. Oleh darah anak. Oleh darah anak domba. Lihat sorak-sorai yang punya mata kita. Haleluya. Yes. Itu yang kita percaya saudara ya, bahwa kekuatan Tuhan itu nyata dan berkuasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya.
Mari siapkan hati saudara dan saya untuk menerima firman Tuhan, mendasari kita dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ingat bahwa Tuhan, Yesus namanya, tidak pernah sekalipun melupakan kita. Dia Allah yang dahsyat, Dia yang selalu bersama kita. Jadilah orang yang peka, saudara, yang sadar, sehingga ucapan terima kasih oleh berkat-berkatnya itu terucap dari mulut bibir kita. Dan kita mengakui bahwa Yesus yang selalu dalam diri kita. Mari tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kami menyadari Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Tanpa Roh Kudus kami pun akan gegabah dan melakukan kekuatan kami. Kami mengakui Tuhan bahwa Engkaulah yang ada di dalam diri kami sehingga kami menjadi kuat. Kuasa darah Yesus yang selalu memurnikan hati kami dan pikiran kami. Ketulusan hati yang ada di dalam diri kami itu karena Roh Kudus yang menggugah kami. Mari terus hiduplah dalam diri kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa. Berbicaralah kepada hamba-Mu melalui firman. Amin. Terima kasih Tuhan. Tak sekalipun melupakan, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku
nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Amin. Kita semua diberkati lewat pujian tadi. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Nah, puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, menikmati tubuh dan darahnya. Supaya kita ini mengerti kenapa kita makan tubuh dan darah Kristus ini atau makan roti dan anggur perjamuan ini. Sehingga kita bisa benar-benar nanti tidak hanya sekedar memakan dan menikmati tubuh dan darah Kristus ini saja, roti dan anggur ini. Tetapi kita menangkap bahwa itu adalah tubuh Kristus, roti itu dan anggur itu adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema kita untuk tahun ini adalah menjadi jemaat yang kuat, menjadi jemaat yang tangguh. Menjadi jemaat yang kuat, menjadi jemaat yang tangguh. Subtema kita pagi hari ini adalah menjadi jemaat yang kuat di dalam iman. Menjadi jemaat yang tangguh di dalam iman. Atau menjadi jemaat yang kuat, menjadi jemaat yang tangguh di dalam iman. Mari kita membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6. Ibrani pasal 11 ayat 6. Mari Bapak Ibu bisa siapkan, lalu kita membaca bersama-sama. Ibrani 11 ayat 6. 2, 3. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya ulangi ayat ini Bapak Ibu. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang itu berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Nah, sekarang dari kalimat A ini kita bisa dapatkan. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Apa itu iman yang menjadikan seseorang itu menjadi berkenan kepada Allah? Apa itu iman yang menjadikan seseorang itu berkenan kepada Allah? Iman dalam definisinya di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dari Ibrani pasal 11 ayat 1 ini kita dapatkan dua definisi untuk bisa menangkap dan memahami iman itu yang menjadikan kita berkenan kepada Allah. Apa itu? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan? Contoh begini Bapak Ibu. Kalau kita mengetahui ada seseorang, anggap saja si A, itu memiliki kemampuan, memiliki kapasitas untuk bisa mereparasi setiap gadget yang rusak. Apapun gadget yang rusak, dibawa ke si A ini, pasti semuanya beres dan pasti semuanya bisa. Lalu ketika kita punya HP atau kita punya gadget yang rusak, kemudian kita ingat kepada seseorang si A ini. Lalu kita bawa ke si A. Bapak Ibu, kita ingat, kenapa kita ini kalau ada gadget yang rusak kita datang ke si A? Kenapa kalau gadget rusak kita datang ke si A? Karena si A ini punya kapasitas, punya kemampuan untuk membereskan, untuk memperbaiki semua gadget yang rusak. Artinya begini bahwa kalau kita punya gadget yang rusak, kita punya orang yang kita kenal. Kita punya orang yang kita harapkan. Kita punya orang yang kita andalkan. Untuk membereskan, untuk mereparasi alat gadget kita. Nah, demikian kita dengan Allah Bapak Ibu. Kalau kita punya persoalan, kalau kita punya masalah, kalau kita punya pergumulan, kita punya pengharapan kepada Kristus, kepada Allah. Kenapa? Artinya berarti kita ini punya alasan bahwa Allah lah yang sanggup untuk membereskan setiap persoalan kita. Allah lah yang sanggup untuk mengerjakan semua pergumulan dan masalah-masalah kita. Allah punya kemampuan, Allah punya kapasitas itu. Allah punya kekuatan, punya kemampuan di mana menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Allah punya kemampuan menjadikan yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Itulah Allah yang menjadi alasan kita ini punya iman kepada Dia. Dunia, ya toh, di mana Allah menjadikannya ini. Nah,
Yang kedua, jadi iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Itu pengertian yang pertama, yang disebut iman itu menjadikan kita ini ketika punya iman itu berkenan kepada Allah. Karena kita menaruh pengharapan kepada Dia dan kita tahu alasannya bahwa hanya Dia yang bisa menyelesaikannya. Hanya Dia yang punya kemampuan untuk menyelesaikannya. Hanya Dia yang punya kemampuan, punya kapasitas untuk menyelesaikannya. Itu. Kemudian dikatakan yang kedua dari pengertian iman ini adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kata Ibrani 11 ayat yang ke-1 tadi. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa bukti kehebatan Allah? Apa bukti kekapasitasannya Allah? Apa bukti kedahsyatannya Allah? Salah satu contoh adalah alam semesta ini. Alam semesta ini Allah yang membuat semuanya. Siapa yang menciptakan gunung setinggi itu? Siapa yang menjadikan gunung berapi sampai satu kali ada terjadi ledakan, ada terjadi kegoncangan, ada letusan dan sebagainya. Siapa yang menciptakan semuanya itu? Gunung yang indah, alam yang indah ini, itu bukti di mana kehebatan daripada Allah. Di mana kedahsyatan daripada Allah. Cakrawala yang membentang di atas langit, kemudian bintang-bintang yang ada di atas langit ketika malam hari begitu indah. Yang menciptakan matahari untuk siang ini siapa? Itu adalah Allah. Itu bukti di mana Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu makanya itu bukti. Bapak Ibu juga telah mengalami bahwa ketika Bapak Ibu punya persoalan, lalu kita berharap kepada Tuhan untuk menyelesaikan, dan kita mengalami pertolongan daripada Tuhan. Amin. Ketika Bapak Ibu mengalami sakit, kemudian Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu mungkin tumpang tangan lalu berdoa dalam nama Yesus sembuh, dan Bapak Ibu mengalami kesembuhan. Itu bukti di mana Allah yang kita harapkan untuk menolong kita diwujudkan dalam kehidupan kita. Nah, itulah iman Bapak Ibu. Itu yang menjadi dasar di mana iman itu menjadikan kita berkenan kepada Allah. Mari kita kembali kepada Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6. Nah, yang berikutnya, jadi iman dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita punya iman kepada Tuhan, kita menjadi berkenan kepada Allah. Iman tadi itu adalah percaya kita bergantung dan berharap di mana Allah mampu, di mana Allah sanggup untuk mengerjakannya, untuk memulihkannya, untuk mengadakannya buat kita semua. Nah, sebab dikatakan berikutnya Ibrani 11 ayat yang ke-6, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Ini yang berikutnya yang harus kita pahami. Bahwa iman itu yang orang dikatakan berkenan kepada Allah, orang itu kalau berpaling kepada Allah, ia harus percaya. Bapak Ibu percaya kalau Allah itu ada? Amin? Amin Bapak Ibu. Karena tadi kita sudah lihat bahwa alam semesta begitu indah, gunung-gunung tercipta sedemikian rupa. Itu bukti kehadiran Allah. Kita harus percaya bahwa memang Allah itu ada. Yang kedua, bukti lain apa? Bukti lain adalah ketika hadirnya Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Manusia terima pengampunan, manusia terima penebusan lewat hadirnya Yesus. Dan pengampunan dan penebusan ini sekali untuk selamanya. Saya ulangi, pengampunan dan penebusan diberikan oleh Allah lewat Yesus Kristus itu sekali untuk selamanya. Dan kita harus percaya kalau kita berpaling kepada Allah, kalau kita berharap kepada Allah, kalau kita punya iman kepada Allah, kita harus percaya bahwa Allah itu benar-benar ada. Bahwa Allah itu benar-benar ada, Bapak Ibu. Dan kita merasakan ketika Bapak Ibu punya iman kepada Kristus. Kemudian Bapak Ibu menyerahkan semua pergumulan Bapak Ibu. Selanjutnya Allah membuktikannya kepada kita. Persoalan dan pergumulan kita diselesaikan oleh Allah. Ketika ada yang mengalami sakit lalu datang kepada Allah. Percaya Allah itu ada. Percaya Allah itu ada dan Allah itu sanggup untuk menyembuhkannya. Maka perhatikan baik-baik di sini. Lalu ketika kita berdoa, Tuhan, segala sakitku aku minta disembuhkan dalam nama Yesus. Lalu setelah berdoa, amin. Bapak Ibu mengalami kesembuhan. Itu bukti bahwa Allah itu ada. Amin. Amin. Ketika Bapak Ibu punya pergumulan untuk pekerjaan. Ketika Bapak Ibu pergumulan untuk usaha. Ibu Bapak punya iman kepada Kristus.
bahwa dia sanggup untuk membangkitkan usaha Bapak Ibu. Dia bangkit untuk memulihkan pekerjaan Bapak Ibu. Maka ketika Bapak Ibu bawa kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku percayakan setiap usahaku. Aku percayakan setiap bisnisku. Aku percayakan setiap pekerjaanku kepadamu. Tolong kami Tuhan, untuk bisnis ini bisa maju, untuk bisnis ini bisa berkembang, untuk bisnis ini bisa mengalami peningkatan yang lebih baik. Ada terobosan yang lebih baik. Untuk pekerjaan ada terobosan yang lebih baik. Ketika diminta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu Bapak Ibu terima pertolongan. Bapak Ibu terima mujizat di sana. Bisnis Bapak Ibu ditolong menjadi berkembang, menjadi lebih maju. Pekerjaan Bapak Ibu menjadi lebih maju dan lebih meningkat di sana. Maka itu bukti bahwa Allah yang kita percayai. Ketika kita berpaling, ketika kita menghadap Allah, Allah ada dan itu kita percayai. Terbukti di sana. Nah, di bagian yang ketiga kita boleh dapati di sini. Dan bahwa Allah itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, ini menjadi, saya percaya inilah yang paling disukai oleh banyak orang. Lebih gampang untuk dipahami. Bahwa kalau kita ini punya iman kepada Kristus, kita berkenan kepada Allah. Kita percaya bahwa Allah itu ada dan terbukti dalam setiap kehidupan kita. Diwujudkan apa? Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Perhatikan di sini Bapak Ibu, bahwa Allah memberi upah. Kalau orang berpaling kepada Allah, kalau orang percaya bahwa Allah ada, maka Allah memberikan upah. Tapi ingat, ada yang paling digarisbawahi dalam kalimat ini. Apa? Kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau ada yang bertanya, Pak, saya sudah berdoa, Pak. Saya sudah percaya kepada Allah bahwa Allah itu ada dalam hidup saya. Tapi kenapa saya masih belum mengalaminya? Pertanyaannya begini, apakah Bapak Ibu sudah sungguh-sungguh mencari Dia? Sudah sungguh-sungguh mencari Dia? Apa itu mencari Dia dengan sungguh-sungguh? Kalau mencari Dia dengan sungguh-sungguh, yang pertama adalah fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Arahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Serahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Jangan seperti orang Jawa. Diserano sirai, digandoli buntute. Ikut jenenge duduk pasrah semuanya. Kalau berserah, ya berserah, wis sudah. Biarkan dia melakukan sesuatu di situ. Kalau kita percayakan pekerjaan tadi, gadget kita rusak kepada seseorang yang mampu di sana, ya sudah, biarkan mereka yang mengerjakan. Kita nggak usah ikut campur. Kadang-kadang kita masih ikut campur. Oh, ini masih harus diginikan ya. Oh, ini masih diginikan ya. Ini masih diginikan. Justru seperti itu malah tidak akan selesai dengan cepat. Sama dengan kita percaya kepada Allah. Kita mencari Allah, tapi kita ini tidak sepenuh hati. Tidak sungguh-sungguh. Jadi kata mencari, dikatakan Allah akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, perhatikan baik-baik, adalah orang yang dengan bulat hati, fokus kepada Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, tidak mendua hati. Artinya begini, tidak mendua hati itu apa, Pak? Tidak mendua hati itu artinya begini, bahwa kalau kita sudah percaya kepada Kristus, ya sudah, serahkan sama Tuhan Yesus. Jangan mendua hati. Percaya kepada Kristus, masih percaya dengan sabuk warna putih. Kain itu yang disabuknya di sini. Buat apa? Itu namanya mendua hati. Ya percaya sama Tuhan, ya percaya sama sabuk kendit putih. Saudara, itu namanya belum sepenuhnya percaya kepada Kristus. Gitu. Kalau kita sudah percaya kepada Kristus, sepenuhnya percaya kepada Kristus, tidak perlu ada tambahan yang lain kita percayai. Tidak perlu. Kita percaya kepada Kristus. Kita serahkan semuanya. Biar Tuhan yang lakukan. Sungguh-sungguh kita fokus kepada Tuhan, lalu kita percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Maka disitulah Tuhan akan memberikan upah kepada kita. Mari kita melihat beberapa contoh Bapak Ibu. Yang pertama kita akan membaca Daniel pasal 3 ayat 15 sampai 18. Ya, Daniel pasal yang ke-3 ayat 15 sampai 18. Saya bacakan buat kita semua. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu.
Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Amin. Perhatikan Bapak Ibu contoh di mana Sadrak, Mesak, dan Abednego punya iman yang kuat, punya iman yang tangguh. Orang yang memiliki iman yang tangguh, orang yang memiliki iman yang kuat, dia harus diperhadapkan dengan satu persoalan. Karena itu masalah dan persoalan tetap ada di dalam dunia ini. Dan setiap orang yang percaya tidak langsung diangkat, diberi kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini. Lalu berhadapan dengan persoalan, berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan sebuah pergumulan di sana. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego diperhadapkan dalam satu pergumulan, diperhadapkan dalam masalah, diperhadapkan dalam persoalan. Apa persoalannya? Raja memberikan perintah, raja mengeluarkan surat undang-undang di situ bahwa semua rakyat di seluruh negeri ini harus menyembah kepada patung yang dibuat oleh raja. Sampai ada yang tidak menyembah kepada patung raja, mereka akan mendapatkan hukuman. Dan hukumannya dimasukkan ke dalam dapur api yang nyala panasnya 7 kali lipat di sana. Dan apa yang terjadi? Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan tantangan seperti ini. Sadrak, Mesak, Abednego ternyata tidak tergoncang imannya. Dia berkata tadi begini, kalau toh Allah yang kami sembah tidak bisa menolong diriku, aku berkata, ya Raja, aku tidak akan menyembah patung yang kau buat. Aku tidak akan menyembah patung yang kau jadikan. Konsekuensinya adalah untuk iman daripada Sadrak, Mesak, Abednego ini, mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam dapur api yang panasnya 7 kali lipat. Perhatikan baik-baik. Karena dia punya iman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Sampai dia berkata, walaupun Allah yang kami sembah ini tidak bisa menolong aku, melepaskan dari peleburan api itu, aku tetap tidak menyembah. Itu satu komitmen yang luar biasa. Iman yang kuat yang luar biasa. Saudara, tantangan, bayangkan. Ada dicoba di sana, orang dimasukkan, belum langsung habis. Langsung terbakar, ludes. Mereka tidak tergoncangkan imannya, mereka tetap kuat. Walaupun diancam sedemikian rupa, ada surat undang-undangnya di sana, tapi tetap Sadrak, Mesak, Abednego tetap percaya kepada Tuhan. Konsekuensinya apa? Mereka dimasukkan ke dalam dapur api, mereka dimasukkan ke dalam lautan api seperti itu. Mereka dimasukkan dalam dapur api yang panasnya juga lipat. Tapi perhatikan, tadi di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 tadi dikatakan, Allah akan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sadrak, Mesak, Abednego sungguh-sungguh mencari Dia, tidak peduli ada ancaman bagi dirinya untuk imannya. Maka apa yang terjadi? Tuhan memberikan upah kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Upah yang pertama, Sadrak, Mesak, Abednego masuk ke dalam peleburan api, tapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak terbakar. Bahkan di dalamnya itu ada satu seperti dewa di situ yang ada di dalamnya. Yang tadinya dimasukkan 3, tapi ada 4 pribadi di dalam dapur itu, dalam peleburan api itu. Dan mereka setelah dilihat tidak ada satu pun yang terbakar, lalu mereka dikeluarkan. Dan mereka betul terbukti, mulai dari ujung rambut di kepala sampai seluruh pakaiannya dan kakinya tidak ada luka bakar sedikit pun. Itu upah yang diberikan oleh Allah kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Yang pertama. Yang kedua, apa upah yang diberikan? Sadrak, Mesak, Abednego diberi kedudukan
yang penting di dalam kerajaan, bahkan itu bukan bangsanya sendiri. Bukan bangsanya sendiri, tapi mereka sebagai bangsa asing. Di tempat itu, Sadrak, Mesak, Abednego mendapat kedudukan, mendapat posisi di dalam negeri itu. Itu bonus yang diberikan, itu upah yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena dia sungguh-sungguh mencari Allah. Mereka sungguh-sungguh mencari Allah. Pertanyaannya adalah buat Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu punya iman sedemikian? Yang terjadi di sekitar kita tidak begitu, Bapak Ibu. Hanya sedikit ancaman saja. Hanya sedikit gangguan saja. Hanya sedikit masalah saja. Sudah tergoncang dan tidak lagi menjadi percaya kepada Kristus. Dan tidak lagi punya iman kepada Kristus. Mungkin karena pekerjaan, mungkin karena makanan, kurang makan, atau mungkin sulit untuk mencari makan, atau mungkin sulit untuk mencari pekerjaan. Lalu dengan lepas dia melepaskan Kristus, lalu mengikuti cara yang lain. Mungkin sudah berdoa bertahun-tahun lalu tidak mengalami kesembuhan. Lalu ketika ada masukan, oh di sana loh ada yang bisa menyembuhkan. Lalu kita mencoba masuk ke sana. Atau kita mungkin kepingin segera yang bisa mendapatkan kekayaan yang melimpah. Apa yang terjadi? Kita pergi ke satu tempat di sana, kemudian kita melipat gandakan uang yang ada pada kita ini. Lalu seolah diberi janji di sana uang itu akan menjadi berlipat kali ganda. Tapi perhatikan, itu imannya sudah mulai tergoncang. Imannya tidak lagi fokus kepada Tuhan. Maka bukan lagi mendapat pertolongan dari Tuhan, tapi justru mendapat kelemahan di sana. Nah, coba perhatikan Sadrak, Mesak, Abednego. Betapa kuat imannya. Kalau toh harus masuk dalam peleburan api, dia jalani, dia tidak akan menyimpang daripada keyakinannya kepada Allah. Dia fokus kepada Allah. Dan akhirnya Tuhan melepaskan mereka. Dan tidak ada satupun yang terbakar. Akhirnya mereka bertiga diangkat menjadi orang penting di kerajaan itu. Itu upah yang diberikan orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Yang kedua, coba kita perhatikan Daniel. Coba kita perhatikan Daniel. Daniel pasal 6 ayat 8 sampai 10. Ya. Daniel pasal 6 ayat 8 dan 10. Mari kita melihat di sini. Demikian firman Tuhan. Daniel pasal 6 ayat 8 sampai dengan 10. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua pengusaha, penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Tapi coba perhatikan baik-baik, Bapak Ibu. Apakah yang dilakukan oleh Daniel ketika surat itu dikeluarkan? Siapa yang tidak mengikuti surat ini, yang tidak mematuhi surat larangan ini, maka mereka harus dimasukkan ke dalam gua singa. Ancaman ada, tantangan ada, diberikan kepada Daniel. Apa respon Daniel? Justru di ayat berikutnya berkata begini, Daniel seperti biasa dia datang, dia naik ke rumah di atas, kemudian dia menghadap ke langit dan dia menyembah kepada Allahnya. Dia menyembah kepada Allahnya. Tidak peduli bahwa di dirinya ada sebuah ancaman untuk dimasukkan bagi yang tidak mengikuti peraturan raja, dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi Daniel masih tetap menyembah kepada Allah. Fokus kepada Allahnya. Tidak tergoncangkan dengan surat itu, tidak tergoncangkan dengan ancaman untuk masuk dalam gua singa. Tetapi kemudian ditemui Daniel yang tidak menyembah kepada raja, Daniel tidak menyembah kepada patung raja, Daniel tidak mengindahkan surat itu, lalu Daniel ditangkap. Ketika Daniel ditangkap, apa yang terjadi? Betul, surat itu dibuktikan, Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi perhatikan, dalam gua singa itu semua singa dalam kondisi kelaparan. Tapi walaupun dalam kondisi kelaparan, Daniel tidak dimakan oleh singa. Barang sepucuk kukunya pun tidak ada yang dimakan oleh singa. Walaupun singa dalam kelaparan, semua mereka tidak doyan.
dengan dagingnya Daniel. Tapi ketika dipanggil Daniel, dan Daniel masih bisa menjawab, ya Tuanku, Daniel masih ada. Lalu coba diangkat Daniel. Ketika diangkat, Daniel tidak ada lecet sedikit pun. Daniel tidak ada luka sedikit pun. Daniel tidak berkurang dalam tubuhnya, dalam pakaiannya, dalam fisiknya tidak berkurang sedikit pun oleh karena dimakan oleh singa. Tidak. Tapi perhatikan, ketika Daniel utuh, dibalik sekarang mereka yang masukkan Daniel dimasukkan, langsung ludes, habis dimakan oleh singa. Perhatikan, ketika Daniel punya iman kepada Tuhan, Allah berkenan kepada Daniel. Allah mewujudkan bahwa Allah itu ada bagi Daniel. Dan Allah memberi upah kepada Daniel. Upah yang pertama diterima oleh Daniel adalah Daniel itu dibebaskan dari gua singa dan tidak dimakan oleh singa. Yang kedua, selain Daniel tidak dimakan oleh singa, Daniel diposisikan di kerajaan itu menjadi orang penting di kerajaan itu. Dan yang ketiga, seluruh rakyat itu diperintahkan oleh raja untuk menyembah Allah-Allahnya Daniel. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Kalau punya iman yang fokus kepada Tuhan. Itu makanya ketika kita punya iman, kita berkenan kepada Allah. Kalau kita tidak punya iman, kita tidak berkenan kepada Allah. Bapak Ibu mau berkenan kepada Allah? Bapak Ibu mau iman yang menjadi kuat? Maka hadapi setiap persoalan, hadapi setiap masalah. Jangan ketika kita punya masalah sedikit saja, kita sudah lemah. Kita punya masalah sedikit, kita sudah melemah. Lalu kita tidak menyembah kepada Allah. Dengan situasi pandemi seperti ini, kita sudah masih belum bisa beribadah di gereja. Lalu kita sudah diantisipasi oleh gereja, sudah dimaksimalkan oleh gereja. Bagaimana supaya jemaat Tuhan ini bisa tergembalakan, bagaimana jemaat Tuhan bisa dilayani. Lewat Zoom, lewat ibadah online. Apakah kita ada tetap di situ dalam ibadah online, mengikuti atau kita kendor? Hanya dipersoalkan dihadapkan dalam satu masalah adanya pandemi. Lalu kita tidak bisa mengikuti ibadah di gereja, kemudian kita, apalagi sekarang sudah dibuka lewat online, tapi kita juga masih tidak beribadah. Apa yang menjadi masalah? Masalahnya bukan hanya karena pandemi, tapi masalahnya ada pada diri Bapak Ibu sendiri. Apa itu? Karena sudah kena penyakit MALAS, alias males. Itu yang membuat jadi, jangan salahkan pandeminya. Salahkan diri sendiri karena kita sebenarnya malas. Nek gak malas Bapak Ibu, saya yakin walaupun Zoom akan dikejar. Walaupun lewat online akan dikejar. Bila perlu untuk minggu-minggu hari-hari yang lain gak usah diisi pulsa. Tapi hari Minggu jam 10 isi pulsa supaya bisa ngikuti ibadah online. Harusnya seperti itu. Gitu loh. Dikhususkan kalau ada dana khusus hari Minggu beli kuota supaya hari Minggu bisa ikut online. Kalau kita fokus kepada Tuhan, kalau kita punya iman kepada Tuhan, kalau kita ingin berkenan kepada Tuhan, maka diistimewakan waktu itu untuk Tuhan. Sehingga itu bukan menjadi masalah bagi kami hamba-hamba Tuhan di gereja ini. Oke, ada pandemi, belum bisa ibadah. Maka kami berupaya Bapak Ibu, bagaimana supaya jemaat tergembalakan. Kami terus berusaha, walaupun dengan segala kekurangan kelemahan kami akui. Kami masih ada kekurangan dan kelemahan. Tapi kami terus belajar untuk meningkatkan supaya Bapak Ibu bisa terlayani dengan baik. Dan Bapak Ibu tidak sampai terlupakan untuk tidak beribadah. Bapak Ibu terus bisa beribadah. Maka kami berusaha. Lewat online ini kita usahakan. Terus kita usahakan. Dan Tuhan menolong kita semua. Kita bisa ada sampai hari ini. Ini semua karena Tuhan. Kami tetap fokus kepada Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan. Bahkan satu kali juga pasti akan bisa mulai kembali untuk belajar secara offline. Untuk ibadah secara offline. Tapi sekarang baiklah kalau memang masih online. Ayo kita tetap jalani. Bukan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tapi kita fokus kepada Tuhan. Maka kalau itu ada pada kita, yakin dan percaya. Kita menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Dan Tuhan akan memberi upah kepada kita. Kita akan mendapatkan apa yang menjadi pergumulan, persoalan kita, Tuhan akan berikan kepada kita. Tuhan akan berikan kepada kita upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi iman yang kuat, iman yang tangguh,
menjadi jemaat yang tangguh dalam iman, menjadi jemaat yang kuat dalam iman. Hadapi setiap persoalan yang ada. Karena kalau tidak ada persoalan, kita seolah tidak akan nyata iman itu. Tapi dengan persoalan yang ada, iman itu ada. Seperti yang terjadi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mari Bapak Ibu, tangkap ini baik-baik. Yesus ingin menyelamatkan kita. Yesus ingin menebus kita. Ingin membawa kita kembali kepada Allah. Tantangannya luar biasa. Apa itu? Harus mati di atas kayu salib. Harus ditangkap, dicambuk di sana. Dihina, dimahkotai mahkota duri. Darahnya tercurah, tubuhnya tercapik-capik. Untuk apa? Supaya kita ini terima penebusan dan punya hubungan kembali dengan Allah. Punya akses kembali dengan Allah. Itu diberikan. Yesus pun menerimanya. Yesus pun menanggungnya walaupun bukan dosa dan kesalahannya sendiri. Yesus menanggungnya sehingga kita mendapatkan kebaikan daripada Allah. Kita yang berdosa menjadi ditebus, diampuni dosa kita oleh darah Kristus dan oleh tubuh daripada Kristus. Bapak Ibu, mari jangan sia-siakan pengorbanan Kristus yang sungguh-sungguh fokus kepada Allah. Kalau dia berkata makananku ialah melakukan kehendak Allah, itu satu bukti dan dibuktikan dengan kematiannya. Sangat-sangat mengerikan kematiannya. Yang seharusnya bukan dia yang menanggung. Harusnya kita manusia ini. Tapi Yesus menanggungnya untuk kita. Supaya kita yang telah ditebus ini kembali kita fokus kepada Allah. Menjadi berkenan kepada Allah. Dan kita benar-benar menyaksikan bahwa Allah yang kita sembah itu ada. Dan kita bisa menerima upah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Mari kita, bagian kita adalah sungguh-sungguh mencari dia. Sungguh-sungguh mencari dia. Walaupun banyak tantangan rintangan, ayo kita lewati bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Semua bisa mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Kita akan menikmati tubuh dan darahnya. Dan bersama-sama, mari siapkan hati. Kita berdoa terlebih dahulu. Betapa kami bersyukur karena Tuhan yang telah menebus kehidupan kami, telah menjadikan kami milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami Tuhan. Ampuni kalau ada yang tidak berkenan dalam hidup kami, dalam segala perbuatan kami yang kurang menyenangkan hati-Mu. Engkau ampuni kami dan Kau kuduskan kami. Layakkan kami Tuhan untuk menikmati tubuh dan darah-Mu. Mari bersama-sama Bapak Ibu, kita siapkan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu sebelum kita menikmati tubuh dan darahnya. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari bersama angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Renungkan firman Tuhan. Kiralah pasyandara mata karalah masyikiri bidara. Imani dan percayai bahwa ini adalah tubuh Kristus yang dipecahkan bagi kita semua. Untuk membawa kita punya persekutuan dengan Tuhan. Kembali kita bersekutu dengan Dia. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiralah pasandara mata kala masih di bidang. Kiralah marah masih. Siapkan cawan dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kiralah pasandara bakata maramasikini miralamar.
Ini adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk kita, untuk mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Mari minum dan nikmati, sehingga darah ini menyatu dengan darah kita, menyatu juga dengan tubuh kita. Dan Tuhan menghapus setiap dosa dan kesalahan bagi setiap kita lewat darahnya yang kudus ini. Bukan kacauan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah merupakan persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Letakkan cawan, angkat kedua tangan, mengucap syukur kepada Tuhan. Kira sandara mana lama siri binana lama 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 siri binana lama. Kira siri binana lama lama. Haleluya, haleluya. Rabala 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 siri binana lama. Para lama seri binana lama 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 se. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau, Allah yang kekal, Allah yang mulia, Yesus Kristus namanya. Terima kasih karena pengorbanan-Mu, terima kasih karena darah-Mu, terima kasih karena tubuh-Mu yang terpecah dan tercurah bagi kami, menebus dan mengampuni kami, dan melayakkan kami masuk untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan semua kehidupan kami kepadamu. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan atas setiap kehidupan bagi setiap orang yang percaya. Apapun yang dikerjakan dilakukannya Tuhan, semuanya juga untuk kemuliaan-Mu.
sebagai pribadi yang ditebus oleh Allah, sebagai pribadi yang dipulihkan oleh Allah, selalu datang dan meninggikan Engkau. Tiba saatnya kami membawa bangsa kami kepadamu ya Tuhan. Mari Kau memberkati bangsa kami, Kau memulihkan bangsa kami. Biarlah bangsa ini terus bersatu. Dari Sabang sampai Merauke, negara kesatuan Republik Indonesia tetap utuh. Pembangunan terus berjalan dengan baik, dan pemulihan terjadi atas bangsa ini. Berkat-Mu tercurah atas bangsa ini Tuhan. Damai sejahtera-Mu tercurah atas bangsa ini. Sukacita-Mu tercurah atas bangsa ini Tuhan. Para pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan, baik di pusat sampai di pelosok-pelosok daerah, Engkau memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga memberkati gereja-Mu dimanapun berada. Terus Kau pakai untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dalam pertumbuhan gereja-Mu, dalam pertumbuhan setiap umat-Mu Tuhan, Engkau menyertai, Engkau melindungi, dan Kau memberkatinya. Saat ini kami berdoa untuk gereja di mana kami boleh ada, yaitu GCC ini Tuhan. Engkau memberkatinya. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya, tetap kami percayakan kepadamu. Dan segala apa yang diperlukannya, Engkau juga menyediakannya. Engkau memberkati tenaga-tenaga pekerja-pekerja yang boleh bersama-sama untuk melayani, untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Pakai dengan segala apa yang sudah Tuhan curahkan ke sana. Semuanya dipakai untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Diberkati segala apa yang mereka perlukan. Seluruh umat-Mu yang ada, yang digembalakan bersama-sama di dalam gereja-Mu ini Tuhan. Mereka bertumbuh, mereka imannya terus makin kuat, makin teguh, makin tangguh di dalam Engkau Tuhan. Sehingga kegoncangan apapun, situasi yang mereka hadapi, iman mereka tidak kendor, tapi mereka tetap bersemangat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati semua umat-Mu. Jika ada mereka yang sakit, kami percaya hari ini kami berdoa, mujizat kesembuhan terjadi oleh kuasa darah dan gelur Kristus dalam nama Yesus Tuhan. Apapun sakit penyakit diangkat, kesembuhan terjadi. Yang lemah mereka terima kekuatan dari Kristus sendiri. Bahkan juga Tuhan, mereka yang punya pergumulan persoalan, mereka mendapatkan jalan keluar. Mereka mampu menanggungnya seperti yang Kau katakan dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kemenangan terjadi, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Yang memerlukan pekerjaan Kau sediakan, sehingga mereka mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang mempunyai usaha mereka diberkati di dalam nama Yesus. Makin hari makin maju, makin hari makin berkembang di dalam nama Yesus. Keberhasilan terjadi atas mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu ada dalam kehidupan kami. Selanjutnya kami akan melanjutkan seluruh aktivitas kami sepekan ke depan Tuhan. Dan waktu kami ke depan semuanya, kami mohon pimpinan-Mu dan kami mohon kasih karunia-Mu. Sehingga semuanya boleh membawa hasil. Yang sekolah diberkati sekolah mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari Bapak Ibu, sebelum meninggalkan ibadah ini, kembali kepada aktivitas kita masing-masing. Mari bersama-sama angkat kedua tangan. Sambut dan terimalah berkat Tuhan. Kira pasandara mata kapara lama sikiri birala. Syarala paramana lamana lamana. Biarlah damai sejahtera sukacita kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus dicurahkan kepada setiap kita di tempat ini mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, mari semua kita berkata amin. Puji nama Tuhan. Ibadah hari ini saya percaya Bapak Ibu semua diberkati. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi,